Halo semuanya, selamat datang di analisa mendalam kita kali ini. Hari-hari pergerakan saham WBSA yang gitu-gitu aja udah resmi tamat, teman-teman. Hari ini kita bakal nyingkap tirai dan ngebongkar strategi tingkat tinggi di balik pergerakan pasarnya yang sekarang lagi super apir. Fokus utama kita bakal bedah habis-habisan pergerakan WBSA dan gimana sang bandar atau market maker ini benar-benar mainin pion mereka dengan sangat presisi di papan perdagangan. Jadi, siapkan fokus kalian karena kita bakal lihat apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Oke, coba kita bedah ini bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa investor retail itu sering banget ngalamin kepanikan luar biasa justru di saat para pemain besar atau whales lagi dengan tenangnya nyiapin strategi mereka? Ada sebuah perbedaan yang kontras banget di sini. Di satu sisi, retail lagi berdarah-darah karena panik, tapi di sisi lain, underwriter malah lagi asik ngitung langkah mereka dengan sangat dingin. Kenapa dinamika kayak gini bisa terjadi? Nah, itu dia kunci utama buat mahamin seluruh analisa kita hari ini. Kita masuk ke bagian pertama, pergerakan WBSA mulai aktif. Buat memvalidasi kecemasan yang dirasain sama teman-teman retail di luar sana, kita nggak bisa cuma nebak-nebak. Kita harus lihat pergerakan mikronya. Coba deh, perhatiin garis waktu dari sesi perdagangan harian ini. Kalau kalian ubah grafiknya jadi menit per menit, wow, kalian bakal lihat sebuah roller coaster yang luar biasa. Di sesi pertama, harga langsung loncat nyentuh ARA. Terus masuk sesi 2 dan 3, pergerakannya mandek alias stuck. Begitu masuk sesi keempat, harganya malah putar balik jadi merah. Dan di 2 sesi terakhir, harganya sengaja dikunci di level 1150. Volatilitas yang liar kayak gini tuh nggak terjadi tanpa alasan loh. Ini menciptakan apa yang sering kita sebut sebagai efek kocokan. Sebuah guncangan yang benar-benar disengaja buat ngacak-ngacak mental pemain pasar. Tapi sebentar, sebelum kita masuk lebih dalam, penting banget buat kita paham arena permainannya dulu. WBSI ini kan sekarang lagi ada di papan FCA atau Full Call Auction. Di mekanisme ini, pesanan jual dan beli itu nggak langsung dicocokkan sedetik itu juga. Semuanya dikumpulin dulu, baru deh dicocokkan di interval waktu tertentu. Aturan struktural ini secara otomatis bikin kondisi pasar jadi punya likuiditas yang sangat rendah. Jadi, setiap pergerakan harga di dalamnya itu benar-benar dibatasin sama aturan ini. Lanjut ke bagian kedua, kocokan psikologi investor retail. Sekarang, mari kita geser fokus dari sekedar mekanika pasar yang kaku ke elemen yang jauh lebih kompleks, yaitu psikologi manusianya. Gimana sih reaksi emosional investor retail ngadapin volatilitas yang sengaja dibuat ini? Dan ini ngebuktiin banget bedanya kepanikan karena rumor sama hitungan yang udah sistematis. Kalau kita lihat datanya, broker yang sering dipakai retail awalnya sempat nyicil beli saham ini di batas bawah, niatnya sih buat investasi santai di harga rata-rata 1380-an. Tapi begitu harganya makin turun, terus media dan forum mulai nakut-nakutin kalau saham ini bakal nyungsep ke 500 atau bahkan 300, kepanikan langsung ambil alih. Mereka nggak kuat nahan kocokan tadi, dan akhirnya apaan? Iya, cut loss berjamaah di harga 1213. Tapi di sisi lain, sang bandar dengan super sabar malah terus mengakumulasi saham di tengah kekacauan itu. Masuk ke bagian ketiga, strategi akumulasi sang bandar. Fakta tadi langsung ngebawa kita ke pertanyaan logis berikutnya. Siapa coba yang nampung barang dari retail yang lagi ketakutan itu? Nah, data broker summary nunjukin kalau broker MG mulai masuk. Waktu retail lagi gemeteran buang saham mereka dengan posisi rugi, MJ ini diam-diam nyerap semuanya. Ibaratnya mereka nangkap pisau yang lagi jatuh. Inilah inti dari strategi akumulasinya. Sang whale meraup saham dalam jumlah masif, tepat dari tangan investor retail yang lagi dilanda kepanikan absolut. Sekarang, bagian keempat, teka-teki distribusi underwriter. Yuk kita tarik mundur sedikit dan lihat gimana semua kepingan ini ngebentuk gambaran besarnya. Kita udah bahas pergerakan mikronya. Sekarang kita bahas matematika di balik layarnya. WBSA ini kan masuk ke daftar HSC, atau High Concentration List. Kenapa? Karena meskipun target saham beredar atau free float, waktu IPO itu harusnya 15%, nyatanya yang benar-benar beredar di pasar saat ini cuma 5%. Artinya apa? Ada kekurangan mutlak sebesar 10% yang wajib banget didistribusiin ke pasar sama sang underwriter. Jadi poin krusialnya begini, pihak underwriter itu masih megang porsi raksasa yaitu 95% dari market cap. Dan secara logika, mustahil banget buat mereka membuang porsi segede itu atau seenggaknya sisa 10% yang diwajibin tadi selama fase FCA ini berlangsung. Ingat kan, likuiditas di FCA itu super seret. Kalau mereka asal lempar barang, harganya bakal hancur lebur duluan sebelum mereka sempat keluar dengan untung. Masuk ke bagian kelima, mekanisme FOMO. Sadar akan batasan itu, terus gimana cara mereka jualan sisa barangnya? Kebutuhan matematis ini akhirnya ngelahirin sebuah mekanisme yang nggak bisa dihindari. Strategi exit sang bandar ini bisa kita bedah jadi 4 langkah krusial.
Langkah pertama, mereka harus tahan napas ngelewatin fase FCA yang penuh keterbatasan ini tanpa jualan terlalu banyak. Langkah kedua, begitu FCA kelar, mereka harus ngegas dorong harga saham naik secara agresif. Langkah ketiga, nah ini yang paling penting, kenaikan harga itu bakal mancing keramaian dan ngebakar sentimen FOMO alias fear of missing out dari investor retail. Barulah di langkah keempat, pas keramaian lagi di puncak dan retail pada rebutan beli karena takut ketinggalan kereta, underwriter mulai ngeksekusi distribusi sisa saham 10% tadi. Karena realitanya, kalian nggak bisa jualan saham dalam jumlah raksasa kalau harganya lagi turun dan sepi. Kalian mutlak butuh euforia dan pembeli yang lapar. Dan bagian terakhir, bagian keenam, keyakinan analisa versus kebisingan. Dari semua fakta yang udah kita susun ini, kita sampai pada inti pembelajaran kita. Sebagai investor yang cerdas, kalian harus bisa bedain mana analisa yang nyata dan mana yang cuma sekedar kebisingan pasar. Boleh banget kok baca forum atau ikut grup buat cari info, tapi selalu perhatikan siapa sumbernya. Apakah mereka ngerti soal mekanisme free float dan underwriter ini? Atau mereka cuma teriak-teriak panik tanpa dasar dan bilang sahamnya bakal jatuh ke 300? Kalau kalian udah bikin analisa struktural yang matang, jangan biarin suara-suara sumbang itu bikin kalian cut loss membabi buta. Tetap pegang teguh keyakinan kalian yang udah ada dasar logikanya. Nah, angka 2000 ini muncul sebagai tesis dan keyakinan analisa personal dari sumber kita terkait potensi WBSA setelah lepas dari FCA. Pastinya ini bukan saran finansial ya, tapi murni sebuah proyeksi analitis. Kalau kita mikir secara objektif soal kebutuhan underwriter buat nyiptain euforia supaya bisa jualan, skenario narik harga ke level ini tuh secara struktural masuk akal banget buat strategi exit mereka. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan ini. Pas kalian ngelihat sebuah saham lagi diguncang naik turun, apakah kalian bereaksi cuma pakai emosi karena kepancing kebisingan di luar sana? Ataukah kalian sekarang udah mulai bisa ngebaca matematika yang lagi berjalan tenang di balik layar? Mulai sekarang, berhenti cuma ngeliatin lampu merah dan hijau yang kedap-kedip di layar dan pahami motif distribusi yang lebih dalam dari sang market maker. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kita kali ini dan sampai jumpa di analisa seru kita berikutnya.